Warisan naga emas, kultivasi ganda pengobatan dan seni bela diri. Kau harus menguasai semuanya. Penyatuan Agung dua jalur. Qin Kiao keturunan keluarga Qin. Mengapa aku memimpikan ini lagi? Xiao Qiao, Ibu, apa kau baik-baik saja? lapar. Ibu, tunggu aku. Aku akan pergi mencari makanan untukmu. Cari lebih teliti. Di mana itu disembunyikan. Kalau tidak aku akan mengirimmu untuk bertemu putramu yang sudah mati. Kamu. Apa yang kamu lakukan pada Xiao Qiao? Tidak banyak. Aku hanya tidak sengaja mengirimnya ke barat sendiri. Kau nenek tua. Jika kau tidak merasakan kesulitan, sepertinya kau menolak untuk bicara. Ibu. Ibu. Tolong jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Bos, Ibu. Lihat aku. Bagaimana kita harus mengubahnya dari babi yang sehat menjadi yang lumpuh. Qin Kiao. Kau. Bukankah kau sudah mati? Hantu-hantu. Itu adalah hantu yang datang untuk menuntut nyawamu. Apa yang perlu ditakutkan? Kemarin aku mampu menusuk jantungnya. Hari ini aku akan mencungkil jantungnya. Serang. Jika kau tidak ingin mati, segera keluar dari sini. Lari-lari. Kalian berdua, kembali ke sini. Aku selalu memperlakukan kalian dengan baik. Qin Kiao, apakah kau tahu untuk siapa aku bekerja? Itu adalah tokoh besar yang tidak mampu kau sakiti. Jika kau tahu yang terbaik, lepaskan aku dengan cepat. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan kejam. Kanselir Zhu tiba. Perdana Menteri Zhu. Liang Kanselir. Qin Kiao benar-benar curang dan berlebihan. Dia bahkan menyombongkan diri telah merepotkanmu. Biar ku beritahu. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Tuan Muda Kia. Zhu Liang meminta maaf karena datang terlambat. Perdana Menteri Zhu. Apa maksud dari semua ini? Dulu aku sakit parah. Untungnya tabib dewa dari keluarga Qin menyelamatkanku. Ketika keluarga Qin ditimpa kemalangan, aku selalu melakukan yang terbaik untuk menyelidiki kebenaran. Hanya saja sayang sekali. Hamba yang rendah hati ini gagal mengenali keagungan Anda. Gagal mengenali keagungan Anda. Aku telah menyinggungmu. Mohon ampuni nyawaku. Saya bertanya padamu. Apa yang kamu cari di rumahku? Seseorang misterius mengenakan topeng. Memerintahkanku datang ke kediamanmu untuk mencari sesuatu. Warisan naga emas. Ya. Warisan naga emas. Orang bertopeng itu lagi. Ya. Itu adalah orang bertopeng yang mengatakan bahwa setelah tugas selesai, aku harus menyerahkan barang itu kepada keluarga Liu. Pasti akan ada hadiah yang besar. Tolong biarkan aku pergi saja. Tentu saja boleh. Saya bahkan akan mengantarmu dalam perjalananmu. Kamu telah melakukan banyak perbuatan jahat sepanjang hidupmu, menindas penduduk setempat. Hari ini saya akan mengambil nyawamu yang celaka. Ini juga merupakan balas dendam untuk penduduk desa. Xiao Qiao, orang-orang bertopeng itu adalah para pembunuh yang membantai keluarga Qin. Kamu harus membalaskan dendam kakek dari pihak ibumu. Ibu, mohon yakinlah. Dendam keluarga tidak terlupakan. Saya akan pergi ke keluarga Lil sekarang juga untuk menyelidiki petunjuk tentang orang-orang bertopeng itu. Cepat kirimkan anggur itu kepada tuan kedua.
Lin Qingru putri sulung keluarga Lin. Siapa? Seseorang. Ada pencuri cabul. Tangkap pencurinya. Ada pencuri cabul. Sepertinya dia pergi ke sana. Pria bertopeng itu. Ada di sana. Pergi periksa taman. Keluarga Lin memang benar, berkolusi dengan orang-orang bertopeng itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus mencari kesempatan, secara terbuka dan sah, untuk menyusup ke keluarga Lin dan menyelidiki. Besok adalah perjamuan rekrutmen pernikahan nona muda. Mengapa pencuri cabul tiba-tiba muncul malam ini? Jangan bilang dia adalah kekasih nona muda kita. Berhenti bicara omong kosong. Saya dengar tuan kedua berkata, krisis keluarga Lin sepenuhnya bergantung pada perjamuan rekrutmen pernikahan besok. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu menjadi salah. Apakah kamu mengerti? Mengerti, Kakak Bilan. Ayo pergi. Perjamuan perekrutan pernikahan. Kesempatan saya telah tiba. Silakan masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Pengemis minggir. Jangan menghalangi jalan tamu terhormat. Aku di sini untuk menghadiri perjamuan pernikahan. Tidakkah kamu melihat orang macam apa dirimu? Datang ke sini hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan menyuruh seseorang memukulmu keluar dari sini. Dasar sampah tak berguna meremehkan orang lain. Enya. Berhenti. Tuan muda Li telah tiba. Silakan masuk. Ling Ximing tuan kedua keluarga Lin. Lihat nona muda keluarga Lin keluar. Temperamen nona muda sulung benar-benar luar biasa. Ini adalah Upeti Rojurun dari Persia. Nona Lin pasti akan terlihat cantik saat mengenakannya. Hanya beberapa kotak pemerah pipi. Lin Qingqiu putri kedua keluarga Lin. Bagaimana mungkin mereka bisa menarik mata jeli kakakku? Enyahlah. Yang berikutnya. King Ruo, ini adalah bedak mutiara yang kubawa kembali dari Laut Timur. Jika kau memakainya untuk menutupi wajah setiap malam, kulitmu pasti akan menjadi cerah. Dan warna kulitmu akan melampaui salju. Kakak perempuan, kulitmu sudah begitu halus. Kamu tidak membutuhkan ini, berikan padaku. Barang murahan seperti itu, beraninya kamu mempersembahkannya. Simarui putra Simaya. Kakak Sima, mengapa kamu baru saja tiba? Aku sudah menunggumu sejak lama. Lin Qingru ini, apa hebatnya dia? Semua orang buta, berpegangan padanya. Xiaoruo, maafkan aku, karena membuatmu menunggu. Aku pergi menyiapkan sesuatu yang baik untukmu. Baunya sangat harum. Xiaoruo, barang-barang biasa itu, bagaimana mungkin mereka pantas untukmu? Kecantikanmu yang menakjubkan dan mampu meruntuhkan kota. Semangkuk Hashima Premium yang kumiliki di sini diberi makan teratai salju Tianshan selama 49 hari. Ini tak ternilai harganya. Jika kamu memakannya, kecantikanmu akan kekal selamanya dan masa mudamu akan tetap ada. Hadiah yang begitu berharga bisa ditawarkan begitu saja. Keluarga Sima memang memiliki kekayaan yang luar biasa dan memandang rendah seluruh bidu. Xiaoruo, cepat dan berterima kasihlah pada Tuan Muda Sima. Terima kasih Tuan Muda Sima. Namun Hashima yang begitu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Tolong berikan kepada nenek saja. Untuk nenek buyut, aku sudah menyiapkan hadiah lain. Ini adalah sesuatu yang secara khusus kusiapkan untukmu. Jika kamu tidak memakannya, kamu tidak menghormatiku. Tepat sekali Xiaoruo. Ini adalah isyarat tulus Tuan Muda Sima. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Konstitusi Nona Lian lemah secara internal. Dengan stagnasi ki dan stasis darah, dia membutuhkan akupunktur untuk membuka meridian. Ditambah dengan obat-obatan, baru kemudian dia bisa pulih sepenuhnya. Sekarang, kamu memberinya Hashima, yang diberi makan teratai salju Tianshan, membuat kondisi dinginnya semakin parah. Apakah kamu menyiratkan dia sudah hidup terlalu lama? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Tuan Muda Sima mencoba mengambil nyawa Xiaoruo?
Dari mana pengemis ini berasal? Berlari ke sini dan melontarkan omong kosong. Penjaga usir dia. Jika kamu tidak percaya apa yang saya katakan, saya akan menghitung sampai 3 sekarang, dan kamu akan tahu kebenarannya. 3, 2, 1. Anda lihat. Saya tidak merasa tidak nyaman. Dukun palsu dari jalanan. Beraninya kamu menipu dan memperdaya. Tepat di depan tuan muda ini. Kalian beberapa orang, patahkan kakinya. Aku ingin melihat, apakah dia bisa menyambungnya kembali sendiri. Usir dia. Xiaorul. Xiaorul. Ada apa Xiaorul? Xiaorul. Anak nakal berhenti. Cepat bawa dia kembali ke kamarnya. Dylan, Nenek buyut kepala keluarga Lee. cepat panggil tabib Dewa Sui. Ya, nenek buyut. Dingin jahat telah memasuki tubuh. Bahkan seorang bodhisattva tidak bisa menyelamatkannya. Xiaoruo, cucu perempuanku yang malang, meninggal begitu muda. Meninggalkan aku yang berambut putih untuk mengubur orang yang berambut hitam. Nyonya besar jangan panik. Saya punya cara untuk menyembuhkan Nona Lin. Bahkan aku seorang lelaki tua tidak berdaya. Menghadapi kondisi ini, kamu orang tak dikenal. Berani menyombongkan diri begitu liar di sini. Benar nenek buyut, dia hanyalah seorang dukun palsu. Dia secara khusus datang ke keluarga Lin untuk menipu uang. Kakak Sima benar. Lihatlah penampilannya. Kami tahu dia bukan tabib terkenal. Kita seharusnya tetap membiarkan kakak Sima pergi mengundang tabib kekaisaran dari istana. Jika kita menunggunya mengundang seseorang, Nona Lin kemungkinan besar sudah menghembuskan napas terakhirnya. Aku tidak peduli siapa yang mengobatinya. Selama Xiaoruoku selamat dan sehat, aku akan memberikan Xiaoruo kepadanya dalam pernikahan. Apakah kata-kata itu benar? Aku nyonya besar yang bermartabat dari keluarga Lin. Kata-kata yang kuucapkan secara alami tidak dapat ditarik kembali. Bagus. Bawa jarum perak itu. The Tunggu. film was translated and narrated by M Media. Jika Xiaoruo mengalami kemalangan di tanganmu, apa akibatnya? Saya menjaminnya dengan hidup saya. Xiaoruo pasti akan baik-baik saja. Hidupmu yang tidak berharga. Apa yang bisa kamu gunakan untuk menjaminnya padaku? Aku beritahu kamu. Jika kamu gagal menyembuhkan Xiaoruo, aku akan memutus urat tangan dan urat kakimu dan melemparkanmu ke kuburan masam untuk memberi makan anjing. Jika saya menyembuhkannya, kamu harus di depan semua orang berlutut dan panggil saya kakek. Qin Kiao, kamu benar-benar sombong dan angkuh. Kamu pasti mati. Ini adalah mampu bersaing dengan surga demi kehidupan. 13 jarum penciptaan. Tabib Suci Zua. Dia hanyalah seorang dukun palsu. Mengapa kamu harus memujinya begitu tinggi? Xiaoruo, Nona Lin sudah memuntahkan hasma itu. Memuntahkannya, tubuhnya tidak lagi dalam bahaya serius. Dalam 7 hari, rimpang pinilia, jahe pasir, rebus dalam air di atas api kecil, dan minum. Dan dia akan pulih sepenuhnya. Sama sekali tidak mungkin. Dasar bajingan, bagaimana kamu bisa memiliki keterampilan seperti itu? Maukah kamu berlutut atau tidak? Aku yang bermartabat, putra orang terkaya di Beidu. Bagaimana mungkin aku berlutut kepada rakyat jelata rendahan sepertimu? Hari ini kamu harus berlutut. Mau tidak mau. Kakak Sima, mengapa kamu berlutut kepada
Orang rendahan ini. Kamu. Trik kotor apa yang kamu gunakan? Kamu masih berutang kakek padaku. Maukah kamu mengatakannya sendiri? Atau haruskah saya memaksamu mengatakannya? Qin Kiao, berhentilah bermimpi. Aku lebih baik mati daripada mengatakannya. Tuan The Muda film Sima was benar-benar translated seorang and pria dengan integritas yang narrated tak by tergoyahkan. M-Media. Tapi tahukah kamu racun apa yang ada pada jarum perak ini? Dokter Dewa Zue. Dokter Dewa Zue, selamatkan aku. Dokter Dewa Zue. Tidak berwarna dan tidak berbau. Sulit untuk membedakan racun apa ini. Meskipun begitu saya bisa memberitahumu. Racun ini sudah menembus jauh ke dalam daging. Merambat melalui meridian seluruh tubuhmu. Dalam 1 hari. Itu akan mulai membusuk dan membengkak dengan nanah. Setelah 3 hari. Kulitmu akan terbelah dan dagingmu akan robek. Pada saat itu, kamu akan berubah menjadi genangan air berdarah. Saya punya penawar di sini. Panggil saya kakek. Dan saya akan memberikannya padamu. Kakak. Lebih keras. Kakak. Jadilah anak baik cucuku. Ini adalah hadiah dariku kakek untukmu. Bagaimana rasanya? Pelet lumpur dari pinggir jalan. Apakah rasanya enak? Kau berani menipuku. Kau. Dasar bodoh buta. Cepat bantu aku berdiri. Tunggu saja kau. Aku sudah mencatat hutang ini. Ayo pergi. Nyonya tua. Bisakah janjimu dipenuhi? Masalah ini, kita sebaiknya tetap mendiskusikannya secara menyeluruh. Sama sekali tidak. Pertunangan Xiaoruo menyangkut kelangsungan hidup keluarga Lin. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya menikahi anak miskin ini. Dasar tidak berguna. Siapa yang The film menyuruhmu was membayar harga translated tinggi untuk and mendapatkan begitu narrated banyak by dan sui? M-Media. Sekarang, bahan obat menumpuk. Dan dana menipis. Kau bahkan ingin menjual keponakanmu untuk melunasi utang. Reputasi keluarga Lin telah sepenuhnya kau hancurkan. Ibu, tidak ada jalan lain. Entah kita menikahkan Xiaoruo dengan si Marui sebagai selir, atau keluarga Lin kita hanya akan menunggu kebangkrutan. Kau. Xiaoruo. Perusahaan besar keluarga Lin adalah yang utama. Jika tidak, kau harus... Nyonya tua. Saya punya solusi untuk menjual semua bahan obat. Dasar bocah. Omong kosong sombong, apa yang kau bicarakan? Apa kau tahu cara berbisnis? Orang miskin semacam ini, mengapa dia masih berada di keluarga Lin? Semuanya cium ini, bau di tubuhnya. Dia bau. Tanah keluarga Lin telah dikotori olehmu. 7 hari. Beri saya 7 hari. Saya pasti akan menjual semua bahan obat di gudang. Jika kau belum menjual semuanya saat itu, maka kau harus batalkan pertunangan untukku. Seperti anjing menekor, merangkak keluar dari bidu. Itu kesepakatan. Sungguh kesombongan. Kamu pengemis. Setelah 7 hari, kami akan menunggu untuk menyaksikan kejatuhanmu. Tunggu. Anda harus segera mengambil uang itu dan tinggalkan Bridu
Karena Anda menyinggung si Marui hari ini, dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi penjualan obat Anda. Hari-hari Anda di masa depan tidak akan mudah. Segera ambil uang itu dan tinggalkan Bridu. Kamu pikir saya tidak bisa mengalahkan si Marui? Keluarga Sima kaya dan berkuasa, mendominasi dunia bisnis Bridu. Anda tidak bisa menghadapi mereka. Tapi saya pikir keluarga Sima tidak lebih dari seekor semut. Saya bisa menggunakan hanya satu jari kelingking untuk menghancurkannya. Sungguh kesombongan. Bagaimanapun saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Apakah Anda meninggalkan Bridu hari ini atau 7 hari kemudian merangkak keluar dari Bridu seperti anjing? Tergantung pada pilihan Anda sendiri. Tuan muda hari ini, sejak kembali dari perjamuan perekrutan pernikahan, Anda terus-menerus tersenyum. Anda belum benar-benar jatuh cinta pada. Apakah Lin The Qingru film was memilikimu? translated Perdana Menteri and Su sudah mengatur narrated by segalanya. M-Media. Sui Junfeng akan menangani masalah ini. Tuan muda harap tenang. Namun, saya punya pertanyaan. Yang saya tidak yakin apakah harus saya tanyakan. Berhenti mengoceh. Rencana besar yang disusun oleh Tuan Muda, permainan catur besar ini, apakah dimaksudkan untuk merencanakan urusan? Atau untuk merencanakan orang? Bulan yang terang menggantung tinggi di langit. Nona Lin, mengapa Anda menghela napas? Siapa? Siapa yang berbicara dalam kegelapan? Nona Lin, kita bertemu lagi. Mengapa Anda belum meninggalkan Bridu? Kemenangan sudah dalam genggaman saya. Mengapa saya harus pergi? Sombong dan angkuh, Anda tidak tahu apa yang akan menimpa Anda. Apakah Anda tahu? Dia telah menyebarkan berita ke seluruh kota. Siapapun yang berani membeli bahan obat keluarga Lin adalah musuh keluarga Sima. Anda pasti akan mati. Saya sudah menyusun rencana yang sangat terjamin. Anda tidak perlu khawatir. 7 hari dari sekarang, saya pasti akan menikahi Anda. Bajingan, siapa yang mau menikahi Anda? Bagaimana perkembangan masalah ini? Semuanya berjalan lancar. Kanselir Chu sudah menyebarkan berita. Itu bagus. Benar. Bantu saya menyiapkan sebuah hadiah pertunangan yang berharga. 7 hari dari sekarang, saya akan pergi ke keluarga Lin untuk melamar. Tuan muda memang telah terpikat oleh Lin Qingru. Chonfeng, bagaimana Anda bisa berbicara tentang Xiao Ruo seperti itu? Tapi itu benar, jelas itu aku yang bertemu Tuan Muda lebih dulu. Begitu Tuan Muda melihatnya, Anda menjadi sangat tergila-gila. Anda bahkan tidak peduli lagi pada Chunfeng. Chonfeng, Anda adalah bawahan saya yang paling cakap. Bagaimana mungkin saya meninggalkan Anda? Xiao Ruo akan menjadi istri Tuan Muda Anda. Anda harus menghormatinya. Apakah Anda mengerti? Ya, saya akan mengingatnya. Tuan Muda ada yang salah. Nona Lin dalam bahaya. Apa? Xiaoruo, tidurlah denganku sekali, dan aku akan mengampuni keluarga Lin dan berandalan kecil itu. Bagaimana? Jangan mendekat. Tolong. Lin Qingruo, kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke pintuku. Mengapa kau masih berpura-pura? Jika kau punya nyali hari ini, lompatlah. Kau berani melompat, maka aku berani melepaskanmu. Xiao Ruo, bagaimana kabar Anda? Cepat, kirim Nona Lin kembali ke Puri untuk beristirahat. Belum mati. Kau berani melukaiku. Keluarga Sima tidak akan pernah melepaskanmu. Sima yang kepala keluarga Sima. Berhenti. Rui A. Kesalahan apa yang dilakukan putraku, sehingga kau menyerang dengan niat mematikan? Jika kau tidak bisa menjelaskan alasannya, hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar. Jika seorang putra tidak diajari itu adalah kesalahan ayah, sekarang dia telah menemui nasib seperti itu. Dan Anda ikut menanggung sebagian kesalahan. Dasar bocah ingusan. Kau sudah keterlaluan. Hari ini adalah hari kematianmu. Dia adalah pria bertopeng. Tunggu, Apa? Baru sekarang kau tahu rasa takut. apakah Anda mengenali kepala keluarga Qin?
yang dibantai 15 tahun yang lalu. King Ji. Tangkap dia untukku. Serang. Siapa sebenarnya Anda? Mengapa Anda saat itu membantai seluruh keluarga Qin? Jadi kau adalah orang yang dicari oleh Tuan. Sisa-sisa keluarga Qin. Tuan. Tuan adalah dalang yang sebenarnya. Bicaralah. Siapa sebenarnya dia? Berhentilah bermimpi bodoh tentang balas dendam. Tuan memegang kekuasaan mutlak. Membunuhmu semudah membunuh seekor lalat. Kau tidak bisa mengalahkannya. Membunuhnya tidak mudah. Tetapi Anda mudah. Beritahu saya dengan patuh. Siapa dia? Mungkin saya masih bisa mengampuni hidup Anda. Kau tidak perlu mencarinya. Dia akan datang mencarimu. Bagaimanapun kalian berdua masih. Itu sebenarnya racun yang kuat. Sebatang daun Artemisia di salju. Tuan muda, dia bunuh diri dengan meminum racun. Petunjuk kita terputus lagi. Tidak masalah. Anda baru saja mendengarnya juga. Dalang yang sebenarnya, secara alami akan datang mengetuk. Apa yang dia coba katakan pada saat-saat terakhir? Bagaimanapun kalian berdua masih. Mungkinkah Tuan muda dan si pembunuh memiliki semacam hubungan? Bahkan jika dia adalah Raja Langit. Dia tidak bisa menghentikan. Saya membalas dendam keluarga Qin. Anggota keluarga Sima dan semua pihak lain yang terlibat. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Mulai sekarang saya The tidak film was ingin mendengar. translated and Dua karakter Sima di narrated by Beidou. M-Media. Bawahan Anda mengerti. Ayah. 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 Qin Kiao, kau berani membunuh ayahku? Aku akan membunuhmu. Aku salah. Aku tidak akan menjadi duri dalam matamu lagi. Aku buta dan gagal mengenali kehebatanmu. Aku salah. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Sima. Aku masih harus melanjutkan garis keturunan keluarga. Aku tidak boleh mati. Aku benar-benar tidak boleh mati. Lemparkan dia ke kuburan massal. Berikan dia makan kepada anjing. Sudahkah kau dengar? Keluarga Sima dalam semalam diratakan dengan tanah. Itu benar-benar mengerikan. Mayat Ayan dan anak Sima dilemparkan ke kuburan massal. Kekuatan mana tepatnya yang bisa memusnahkan keluarga Sima yang merajalela di Beidou? Jangan pedulikan mereka. Jangan biarkan itu merusak kesenangan kita. Benar. Ayo mari kita minum. Minum. Apa yang terjadi? Cepatlah. Cepatlah. Kapan kau akan menjual? Belum juga menjual. Kami sangat membutuhkannya. Cepat buka tokonya. Cepat buka tokonya. Pelayan cepatlah. Saya ingin membelinya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Kapan kau akan menjual? Kami sangat membutuhkannya. Cepatlah. Cepatlah. Kami sudah tutup selama 6 hari penuh. Mengapa kau melarang buka usaha? Ketika matahari terbenam hari ini. Itu akan menjadi waktu yang disepakati antara Nyonya Besar dan saya. Mengapa Anda terburu-buru? Bagaimana mungkin menjual habis semua inventaris dalam setengah hari? Kau pengecut tak berguna. Kau jelas hanya menipu Nyonya Besar. Aku memberitahumu, apakah kau hidup atau mati? Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jika Nyonya Besar meminta pertanggungjawabanmu, kau hanya bisa menunggu mati. Minggir-minggir. Mulai menjual. Mereka menjual. Timbang aku 1 jin. Aku mau. Saya ingin. Beri aku 3 jin. Beri saya 3 The jin. film was translated Aku mau 2 jin and juga. narrated by Jangan dorong. M-Media. Jangan rebut. Jangan merebut. Jual padaku. Jual itu padaku. Timbang aku 5 jin. Timbang 5 jin untukku. Perak. Perak putih berkilauan. Jangan bergerak. Ini semua dimaksudkan untuk Nyonya Besar. Bagaimana kau bisa mengantisipasi bahwa mereka akan bergegas membeli ramuan obat?
Saya mengirim orang untuk menyelidiki kota Tangsou. Wabah sedang melanda di selatan. Wabah ini hanya dapat dicegah dan diobati secara efektif dengan merebus gansui dalam air. Kebetulan Anda sebelumnya menimbun begitu banyak gansui. Untuk puluhan mil di sekitar, hanya apotek keluarga Lin yang menjualnya. Selain itu, karena toko telah ditutup selama beberapa hari terakhir ini, itu telah cukup membangkitkan selera penduduk kota. Itulah mengapa mereka bergegas membeli semuanya. Melakukan bisnis. Mengandalkan otak. Matahari akhirnya terbenam. Waktunya malam pernikahan. Xiaoruo, Anda sangat cantik hari ini. Malam musim semi itu singkat. Mengapa kita tidak? Anda bajingan. Xiaoruo, kita baru saja menyelesaikan upacara pernikahan dan menjadi suami istri. Malam pernikahan ini adalah hal yang benar dan pantas. Anda ingin malam pernikahan. Baiklah, saya bertanya kepada Anda. Hari ketika saya melompat dari gedung, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Tujuan utama belum tercapai. Saya tidak bisa mengungkapkan identitas saya. Bagaimana mungkin saya memiliki kemampuan itu? Bagaimana mungkin itu saya? Tapi mengapa? Saya ingat sebelum saya kehilangan kesadaran. Dialah yang memeluk saya. Karena itu bukan Anda. Maka mari kita menandatangani kontrak ini mulai sekarang. Anda dan saya tidak akan melampaui batas dan tidak akan ada penyempurnaan pernikahan. Sampai hari saya sepenuhnya mengambil kendali atas keluarga Lin. Saya kemudian akan membatalkan kontrak pernikahan dengan Anda. Pada saat itu, saya juga bisa menghadiahi Anda dengan sejumlah besar perak. Tidakkah Anda tahu bahwa bagi seorang pria, betapa besar penghinaan ini? Mengapa saya harus menyetujui persyaratan Anda? Anda bisa memilih semua. Biarkan aku melihatnya. Segera Inya, kediaman Lin adalah tempat yang bisa kau masuki. Cepat biarkan aku masuk. Mengapa kau belum Inyah juga? Minggir dari jalanku. Biarkan aku melihat putraku. Aku mohon padamu, biarkan aku melihat putraku. Kau nenek tua. Segera Inyah. Jangan mencemari reputasi keluarga Lin. Hari ini lupakan tentangmu. Bahkan putramu, kami tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku melihat putraku. Aku mohon padamu tolong. Inyah. Ibu. 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 Apakah ibu baik-baik saja? Xiao Qiao, aku baik-baik saja putraku. Apakah kamu saat di keluarga Lin melakukan sesuatu yang salah? Tidak. Anakmu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka tidak membedakan benar dan salah. Kau bocah yang tidak berpengalaman, dan kau berani membantah. Ibu. Kau hari ini di jalan memukuli Gu Huai dengan kejam. Apakah kau tahu berapa banyak masalah yang telah kau sebabkan bagi keluarga Lin kita? Gu Chengyi bisa menggunakan hanya satu jari untuk menghancurkan kita sampai mati. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana Gu Huai hari ini mempermalukan Xiaoruo? Itu adalah reputasi dan kesucian yang paling penting bagi seorang wanita. Apa peduli dengan reputasi? Tuan muda Gu itu akan menyukainya. Adalah keberuntungan besarnya. Kau telah meninatkanku. King Qiu, cepat landani adikmu. Dan kirim dia ke ranjang Tuan muda Gu. Jika Xiaoruo tidur dengannya, bisa meredakan amarahnya. Maka keluarga Lin kita juga bisa lolos dari bencana ini. Nenek, bagaimana nenek bisa mengorbankanku demi keluarga Lin? Berhenti bicara omong kosong. Penawal, tangkap nona muda tertua. Aku ingin melihat siapa yang berani. Qin Qiao yang tidak berguna. Apa yang nenek putuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Bisnis keluarga yang dibangun turun-temurun oleh keluarga Lin tidak bisa dihancurkan olehku. Kau tetap harus mengirimku ke kediaman Gu. Kakakku masih tahu bagaimana mempertimbangkan situasi keseluruhan. Qin Qiao, simpan napasmu dan terima perselingkuhan ini. Apa artinya keluarga Gu, bangsawan berpangkat tinggi dan berkuasa? Apakah mereka pantas kamu sanjung sebegitu rupa? Qin Qiao, jika kau berbicara sembarangan lagi dan melibatkan keluarga Lin, aku akan mematahkan kaki kau dan ibumu dan melempar kalian keluar dari bidu. Beraninya kamu mengandalkan dirimu sendiri. Penawal, Tunggu. Aku bisa melindungi keluarga Lin dan mencegah keluarga Gu menyakitimu sedikit pun.
Sungguh kesombongan. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat sesumbar seperti itu? Kau pasti sedang bermimpi di siang bolong. Jika aku Sai, di Pelangan, aku bisa menawar Ganoderma Millennium, membuat keluarga Lin terkenal di seluruh Beidou. Maka kamu harus melepaskan wanitaku hari ini. Prajurit, patahkan kakinya dan lemparkan dia ke kediaman Ghoul untuk meminta maaf. Tunggu. Bagaimana jika kamu gagal melakukannya? Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Hanya apakah aku mau atau tidak. Jika kamu gagal melakukannya, aku akan menambil Xiao Ruo dan kepalamu dan mengantarkannya di depan ranjang Gu Huai. Mari kita pergi. Kedua masalah ini, keduanya sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Bagaimana kau bisa dengan santai menyetujui nenek? Tidak. Situasinya berbahaya. Aku akan masuk dan mengambil perak. Kau harus segera membawa ibu dan meninggalkan kota malam ini. Xiaoru, tenang saja. Aku akan melindungimu. Xiao Qiao, Ibu. Putra ibu akan baik-baik saja. Xiaoru dan aku akan mengantar ibu pulang terlebih dahulu. Saya ingin membunuhnya. Saya ingin membuatnya menjalani hukuman irisan lambat dagingnya. Aku akan menghukumnya dengan sangat kejam. Beraninya kau The menghina film tuan was muda ini. translated Pengawal, and seret pelayan narrated by celaka M. ini pergi. Media. Potong tangan dan kakinya. Dan lemparkan dia ke lubang lumpur untuk menunggu kematian. Tuan muda, ampuni hidupku. Huai, seberapa parah lukamu? Mundur. Ayah, menantu yang tinggal di rumah keluarga Lin, memukuli putramu dengan kejam di jalan. Bu Chanyi, Jenderal Agung. Menyebabkan keluarga Gu di Beidou kehilangan semua muka. Ayah harus membalaskan dendamku dan keluarga Gu. Menghukum Qin Qiao itu dengan berat. Sebaiknya musnahkan seluruh keluarga Lin. Huai, sebagai Jenderal Xionglang Harimau Band, meskipun kau tak tertandingi di seluruh Beidou, kau seharusnya masih memiliki salah satu keterampilan terbaik di Beidou. Mengapa kau bisa dipukuli seperti ini oleh menantu yang tinggal di keluarga Lin belaka? Saya juga tidak bisa memahaminya. Bajingan itu tampaknya memiliki kekuatan dewa. Sebelum saya sempat beraksi, dia sudah berada di depan mata saya. Kemudian hanya menggunakan kipas lipat biasa, dia melukai saya sedemikian rupa. Kekuatan ilahi, itu pasti warisan naga emas. Huai yakinlah, ayah suatu hari nanti akan membalas dendam untukmu dan menghapus penghinaan ini. Namun saat ini, menantu yang tinggal di keluarga Liu belum bisa disenton. Kau harus bersabar selama beberapa hari dulu. Ketika saatnya tiba, apakah kau ingin dia dibunuh atau diiris? Ayah akan memenuhi keinginanmu. Ayah harus menepati janji. Kapan ayah pernah menipumu? Prajurit, bawa obat trauma kekaisaran yang dianugerahkan oleh Kaisar Qin Qiao untuk tuan muda. Anggur dan hidangan. Musisi dan gadis penari. Menghitung dengan cara ini, pendapatan Huaman Lau untuk bulan ini 800.000 tael. Bagus sekali. Bos Wei benar-benar seorang ahli kecil dalam menghasilkan uang. Tuan muda Anda terlalu memuji saya. Segala sesuatu milik Zui Chunfeng adalah milik tuan muda. Jika tuan muda membutuhkan uang, beritahu saja saya. Itu memang niatku. Aku datang ke sini hari ini justru untuk perak. Tuan muda, saya telah mengikuti instruksi Anda dan menyelidiki keluarga Lin, terutama keadaan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Di dalam keluarga Lin, kami tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Namun saya memang membuat penemuan tak terduga lainnya. Penemuan apa? Baru-baru ini di Beidou banyak pengemis dan gelandangan telah menghilang secara kolektif. Keberadaan mereka tidak diketahui. Aku khawatir bahwa orang-orang yang hilang ini semuanya telah diolah menjadi mayat manusia. Selain itu, salah satu mata-mata yang kami kirimkan menghilang di dekat utara kota. Saya curiga, tempat itu adalah benteng untuk memurnikan mayat manusia. Persempit ruang lingkupnya dan lanjutkan penyelidikan. Kita tidak boleh membiarkan situasi memburuk lebih jauh. Aku bilang kakak, menantu materi lokal yang tidak berguna itu tidak akan gagal untuk munculkan. Aku benar-benar tidak menyangka reputasi seumur hidup nenek buyut akan dihancurkan oleh Qin Qiao. Mari kita lihat bagaimana nenek buyut menghadapinya ketika dia kembali. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, kau bisa menjahit mulutmu
Lihat cepat. Wang Shengxuan orang bijak pengobatan dari Phil was kerajaan utara telah translated tiba. and Ganoderma narrated 1000 by tahun. Media. Semuanya harap tenang, tenang. Wang Shengxuan tabib bijak kerajaan utara. Lelang hari ini. Resmi dimulai. Apa yang bilalang hari ini? Adalah sesuatu yang telah saya hargai selama bertahun-tahun. Ganoderma Millennium Kundun. Harga awal adalah 10.000 tile. 15.000 tile. 18.000 tile. 30.000 tile. 100.000 tile. 100.000 tile. Astaga. Itu harga yang sangat tinggi. Orang-orang ini pasti disewa oleh Gu Huai untuk melawan keluarga Lin. Beraninya kamu bahkan menyebutkannya. Ini semua salahmu dan Qin Kiap. Hal-hal buruk yang telah kalian lakukan. Jika aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya mengemasmu dan mengirimmu ke kediaman Gu. 1 juta tile. Ambil kembali. Dan goreng hidangan untuk tuan mudaku. Untuk menyehatkan tubuhnya. 1 juta tile tawaran pertama. 1 juta tile tawaran kedua. 1 juta tile tawaran ketiga. 3 juta tile. Siapa dia? Xiao Ruo. Maaf membuatmu menunggu. Kamu benar-benar muncul. Aku kira kamu seperti kura-kura yang menyusut, bersembunyi. Kumbang bau mana yang bicara? Xiao Ruo. Apakah kamu mencium bau busuk? Kamu, Kamu apa? Jika kamu ingin menyelamatkan keluarga Lin, maka tutup mulutmu. Penawar ini telah menawarkan 3 juta tile sebagai harganya. Apakah ada seseorang yang menawar lebih tinggi darinya? 3 juta tael. Harga setinggi itu. 5 juta tile. 7 juta tile. 8 juta tile. 10 juta tile. Siapa orang ini? Sangat tinggi. Tepat 1000 kali lipat dari harga awal. $10 juta tile tawaran pertama. 10 juta tile tawaran kedua. 10 juta tile tawaran ketiga. Terjual. Kita memenangkan lelang. Apa yang membuatmu senang? Bagaimana keluarga Lin kita bisa menghasilkan 10 juta tael? Kalian semua tertipu olehnya. Siapa orang ini? Gu Huai. Putra Jenderal Agung. Dia hanyalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Lin yang tidak punya uang. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Uang tuan muda Ken? Saya akan bayar. Itu Zui Chonfan. Mengapa dia membantu menantu yang tinggal di rumah keluarga Lin? Kau manajer terhormat dari rumah bordil. Menolak melakukan itu. Dan malah lari untuk bergaul dengan bajingan ini. Dengan siapa saya bergaul? Bukan urusan tuan muda Gu. Anda seharusnya fokus merawat luka Anda sendiri. Kau. Anda ingin memukul saya. Sudahkah Anda meminta Zhao Chunkyu yang sempurna dari Beidou? Izin dari Tuan Zhao. Baiklah. Kau punya Tuan Xiao yang mendukungmu. Saya tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Tapi bajingan ini. Hari ini saya harus menyelesaikan masalah dengannya. Mereka berkelahi. Lari. Sebelum kamu bertindak, timbang kemampuanmu sendiri terlebih dahulu. Qin Kiao. Kau berani menyerang pejabat kekaisaran. Saya akan menangkapmu. Dan mengantarmu ke pihak berwenang. Pengawal. Kejahatan apa yang telah dilakukan Tuan Muda Kia? Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Zhao Chunqiu, Kepala Prefektur Beidou. Gu Huai. Sebagai Jenderal Xionglang Harimau Band, kau menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain dan menindas rakyat jelata. Jika saya menghadap Baginda dan mengajukan laporan terhadap Anda, kejahatan apa yang akan Anda lakukan? Baiklah, Qin Kiao. Kau bocah kecil, kau punya beberapa trip. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Di Beidou. Saya punya 10.000 cara untuk membunuhmu. Mari, Tuan Muda tolong simpan ini dengan aman.
Xiao Ruo, kamu bisa sekarang berikan penjelasan kepada Matriark Agung. Terima kasih Prefek untuk hari ini, karena telah membantuku keluar dari kesulitan ini. Tuan Muda Qin Anda terlalu baik. Saya juga. Di sini di bawah perintah Kanselir Zhu. Mengenai identitasku, aku mohon agar Anda merahasiakannya tuanku. Musuh yang kuat mengintai dalam bayangan, dan aku belum ingin memperingatkan mereka. Tenang saja Tuan Muda. Kanselir Zhu sudah menginstruksikan saya. Selain itu, aku juga harus merepotkan Anda tuanku, dalam batas yang sesuai, untuk menjaga bisnis apotek keluarga Lin. Terutama istriku, Lin Qingruo. Itu wajar. Mulai sekarang hal-hal yang menyangkut keluarga Lin adalah hal-hal yang menyangkut saya Zhao Chunqi. Xiao Ruo, ada apa denganmu? Katakan padaku, bagaimana mungkin kamu bisa mengenal Prefek Beidou, sosok yang begitu terkemuka, dan mengapa dia mau mengambil risiko menyinggung keluarga Gu untuk membantumu? Dia dan aku memiliki hubungan masa lalu. Aku pernah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Masalah hari ini, dia di sini untuk membalas kebaikan itu. Itu tidak benar. Qin Qiao, katakan padaku yang sebenarnya. Apa sebenarnya identitasmu? Mengapa kau datang ke keluarga Lin? Apa tujuan utamamu? Xiao Ruo, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Aku memiliki kesulitan yang tidak bisa dihindari. Tapi kamu harus tahu, perasaanku padamu tulus, itu sudah cukup. Di masa depan aku akan membantumu, mengamankan posisi kepala keluarga Lin. Aku juga akan membantumu, memperluas bisnis keluarga Lin, menjadikannya keluarga terkemuka di Beidou. The film was translated Benarkah? and narrated by M. Media. Lalu apa urusan antara kau dan Zui Chunfeng? Sui Chunfeng, Mengapa Gu Huai berkata bahwa kalian berdua adalah sepasang kekasih? Apakah dia lebih baik? Atau aku yang lebih baik? Qin Qiao. Saya tidak menyangka, bentuk tubuh Qingruo begitu bagus. Qin Qiao, sepertinya Anda. Menantu tak berguna ini mendapat untung. Anda berani memukul saya, segera saya akan membuat Anda merasakan rasa neraka. Anda tidak diracun. Anda berpura-pura. siapa kamu? Mengendap-endap. Sudah bangun sekarang. Lin Ximing. Jadi kamu yang mengolah mayat manusia. Mayat manusia apa? Benda-benda ini. Semuanya adalah harta karun saya. Begitu mereka memasuki medan perang, mereka tak terhentikan oleh 10.000 orang. Medan perang. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? The film was translated and narrated by M. Media. Sudahkah Anda memahami situasinya? Anda sekarang adalah tahanan saya. Jika ada interogasi, saya yang menginterogasi Anda. Katakan padaku, di mana tepatnya warisan naga emas? Milik keluarga Qin Anda. Warisan naga emas. Warisan naga emas apa? Berhenti berpura-pura. Sejujurnya, kejatuhan keluarga Qin 15 tahun yang lalu. Sebagian disebabkan oleh upaya saya.
Latar belakang Anda sangat jelas bagi saya. Jadi itu kamu. Anda mencari mati. Bicara. Di mana tepatnya warisan naga emas? Jika Anda tidak bicara, saya akan membunuh Anda. Lupakan pikiran itu. Anda tidak mau bicara, benar kan? Jangan menyesali ini. Racun ini dapat membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Saya sarankan Anda bicara cepat. Mengapa menderita siksaan ini? Jangan bicara. Buka mulutmu. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Lin Simi memiliki rahasia. Kamu mungkin tidak tahu. Warisan naga emas mengembangkan pengobatan dan seni bela diri. Yang paling tidak ditakutinya adalah racun. Bicaralah mengenai mereka yang menghancurkan keluarga Kang 15 tahun yang lalu. Siapa lagi yang terlibat? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu. Saya hanya seorang peracik obat. Namun, saya tahu sesuatu yang lebih penting. Warisan naga emas keluarga Kang bukanlah sesuatu yang luar biasa. Apa yang benar-benar dia inginkan adalah seluruh dunia. Apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas padaku. Mayat besi ini, semuanya disempurnakan oleh saya. Mereka memiliki kekuatan tak terbatas. Mereka adalah mesin perang alami. Formula ini saya teliti selama 10 tahun. Dan akhirnya mencapai hasil. Langkah selanjutnya adalah penyempurnaan masang. Saat itu, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Apa yang kamu rencanakan? Siapa bosmu? Anda tidak mampu memprovokasi dia. Dia adalah Siapa? Organisasi pembunuh Yamadara. Kakak, mengapa kamu menangis? Kakak ipar, sesuatu telah terjadi padanya. Jangan sebut dia padaku. Apa yang terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja kemarin? Nona Sulung. Nyonya besar meminta kehadiranmu. Kakak, nenek memanggilmu. Nenek, Baru saja datang kabar dari toko. Mengatakan seseorang mengajukan keluhan, Yamin, mengklaim apotek kita, menjual obat, yang menyebabkan kematian. Yamin, secara khusus meminta Anda untuk pergi ke sana. bagaimana mungkin itu terjadi? Menyebabkan kematian. Sejak apotek diserahkan kepada Ken Kiao untuk dikelola, bisnis terus berkembang pesat. Siapa tahu masalah yang ditimbulkan menantu tak berguna itu. Sekarang, bagaimanapun juga, kamu harus cepat pergi ke sana. Ya, nenek. Bukankah nenek bilang kita akan pergi ke aula utama Yamen? Mengapa nenek datang ke sini? Bawahan ini tidak tahu. Tuan besar menyuruh Nona untuk menunggu di sini. Tuan Gu, mengapa itu kau? King Ruo, kau melihat saya. Mengapa kau terlihat seperti itu?
Kau tidak menyambut saya. Tidak. Bukankah kau bilang, para pejabat Yamen mencariku? Saya mengundangmu keluar. Itu benar-benar tidak mudah. Bagaimana kalau begini? Kau membantu saya dengan sebuah bantuan. Masalah dengan pihak berwenang. Saya akan membantumu menyelesaikannya. Tuan muda Gu, kau... The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Seseorang memintaku membawakanmu pesan. Bicaralah cepat. Apakah kau ingin tahu di mana Lin Qingruo berada? Apa yang kamu lakukan padanya? Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Lin Qingruo saat ini bersama Tuan Muda Gue. Hutan pinggiran kota. Cepat pergi. Jika tidak di masa depan, anak itu bahkan tidak akan tahu milik siapa dia. Lin Qingruo, kau mencemooh niat baik saya sebelumnya. Apakah kamu menyesal sekarang? Bajingan, lepaskan aku. Melepaskanmu. Itu tidak akan berhasil. Melepaskanmu. Apa yang akan aku gunakan untuk mengancam menantu laki-laki tidak berguna yang tinggal bersamamu itu? Mengancam. Dia berani memukulku. Setelah bertahun-tahun di Beidou, tidak ada yang berani memukulku. Gu Huai. Hanya ini kemampuanmu. Tanpa ayahmu, kau bukan apa-apa. Setidaknya Qin Kiao tidak akan pernah menggunakan seorang wanita untuk mengancam seseorang. Apa katamu? Sudah kubilang, kau tidak akan pernah bisa menandingi Qin Kiao. Kamu berani menghinaku. Aku akan memukulmu The sampai film mati was hari ini. translated Hentikan. and narrated by M Media. Qin Kiao cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Gu Hui, jika kamu punya nyali hadapi aku, lepaskan Xiao Ruo. Qin Kiao, aku lihat kamu tidak benar-benar menyukainya sebanyak itu, bukan? Aku menunggu selama ini dan kamu baru saja tiba. Apakah kamu mencoba melihatku melecehkan istrimu? Gu Hui, keahlian macam apa yang menindas seorang wanita? Aku akan melawanmu dengan satu tangan terikat di belakang punggungku. Hadapi aku. Qin Kiao, di saat seperti ini, dan kamu masih bersikap sombong terhadapku, apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu? Di Beidou, aku punya 10.000 cara untuk menghancurkanmu. Berlutut. Qin Kiao, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Apa yang Anda katakan? Tuan muda bergegas keluar kota. Kemana dia pergi? Awasi dia. Qin Kiao, Qin Kiao, bukankah The kamu film was sombong? translated Bukankah and kamu narrated ingin by membunuhku? M Media. Datang ke sini sekarang. Coba bergerak sedikit saja. Gu Hui, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu melepaskan Xiao Ruo, Lepaskan dia. Baiklah. Qin Kiao, aku senang hari ini. Bagaimana kalau begini? Kamu minum anggur denganku. Oke. Bawa anggurnya, ya. tidak. Tidak, Berhenti. Apa yang terjadi? saya tidak punya waktu. Saya harus menemui Perdana Menteri Anda. Keluar. Kedudukan apa yang dimiliki Perdana Menteri? Kau pikir kau bisa menemuinya kapanpun kau mau? Saya sarankan Anda segera, sekarang juga, masuk dan umumkan kedatangan saya. Qin Kiao dalam masalah. Jika Anda terus membuang waktu saya, bertele-tele, 10 kepala, tidak akan cukup bagi Anda untuk kehilangan. Cepat dan pergi. Kalau begitu kau tunggu di sini. Zui Chunfeng, apa yang terjadi pada Qin Kiao? Kanselir Chu, Anda harus menyelamatkan tuan muda kami. Qin Kiao, bagaimana rasanya? Pemandangan yang menyedihkan.
Apel. Belum cukup minum. Ayo. Lanjutkan. Apakah kali ini sudah cukup? Apakah kamu puas sekarang? Ada apa? Bukankah kamu senang? Qin Kiao. Bagaimana rasanya? Apakah rasanya enak? Qin Kiao, kamu bersikap tidak sopan. Kenapa kamu tidak bicara? Anggurnya sudah habis. Bukankah seharusnya kamu lepaskan Xiaoruo sekarang? The Lepaskan film was dia. translated and narrated Guhui. by M Media. Jangan terlalu agresif. Terlalu agresif. Aku akan memberitahumu. Apa artinya menjadi terlalu agresif? Bangun. Ayo. Bangun. Bersihkan wajahmu. Kita masih punya lebih banyak permainan untuk dimainkan nanti. Bagaimana kamu ingin bermain? Bagaimana kalau begini? Qin Kiao, kamu menusuk dirimu sendiri sekali. Dan aku akan melepaskanmu. Qin Kiao jangan. Maukah kamu melakukannya? Qin Kiao. Qin Kiao cepat dan pergi. Jangan khawatirkan aku. Jika aku menusuk diriku sendiri, maukah kamu melepaskan Xiaoruo? Aku bilang ya. Qin Kiao. Apakah kamu percaya padaku? Kamu tusuk dirimu sendiri dulu. Tusuk dirimu sendiri dulu baru kita bicara. Kamu tidak berani. Qin Kiao, berhenti membuang waktu. Cepat tusuk dirimu sendiri. Tuan muda tidak memegang jabatan resmi. Bahkan jika Gu Hui membunuhnya, yang paling parah akan terjadi adalah penurunan 1 pangkat atau setengah jabatan. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Lapor, Perdana Menteri. Baru saja, Jenderal Agung Gu Chengyi memimpin pasukannya keluar kota, langsung menuju pinggiran kota. Berapa banyak prajurit yang dia bawa? Tidak jelas. Setidaknya 500 orang. Dia gila. Tuan muda. Cepat pergi beritahu Xiao Chunqi. Suruh dia mengumpulkan pasukan dan meninggalkan kota. Jika si Gu itu berani menyentuh sehelai rambut pun pada Tuan Muda Kia, aku orang tua ini akan mengambil risiko kehilangan posisi kanselir ini dan tetap memastikan kematiannya. Ya, Qin Kiao. Sekarang, apakah kamu puas? apakah sakit? Aku sedang bertanya padamu. Kenapa kamu begitu kasar? Ya sakit, Lepaskan. tapi tubuhmu mungkin sakit. Hatimu belum merasakan sakitnya. Kamu di depan begitu banyak orang, menyayat wajahku. Seberapa banyak harga diri yang aku The film hilangkan? was translated and narrated by M Media. Aku harus membalasnya. Qin Kiao, kalau begitu, kamu lakukan untukku satu tugas terakhir, dan aku akan melepaskan Lin Qingluo. Bagaimana menurutmu? Lihatlah saudara-saudaraku ini. Kamu bantu aku memilih. 3? Hanya 3. Suruh mereka tepat di depanku, menyerang istrimu. Lalu aku akan melepaskanmu. Kamu mencari mati. Apa katamu, Aku bilang kamu mencari mati. Tuan Muda? Xiaoruo, apakah kamu baik-baik saja? Qin Kiao. Mengapa kau begitu impulsif? Untukmu. Semuanya sepadan. Qin Kiao. Kamu istirahat di sini sebentar. Kamu akan segera baik-baik saja. Qin Kiao, kau tidak bisa membunuhku. Tolong ampuni aku. Apa yang terjadi di antara kita sebelumnya, mari kita anggap tidak pernah terjadi. Kita impas sekarang. Aku mohon padamu.
Tolong ampuni aku. Kesalahan terbesarmu adalah berani menyentuh Jiaoru. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Berhenti. Qin Qiao, lepaskan Huai E. Menyerah segera. Qin Qiao, segera lepaskan Huai E. Jika tidak, aku akan memastikan kau dan Lin Qingruo mati di sini bersama. Qin Qiao, lanjutkan bunuh aku. Lakukan. Tahukah kamu apa yang paling kubenci darimu? Kamu terlalu berisik. Qin Qiao, kau sudah mati. Aku masih punya 500 pasukan elit sedang dalam perjalanan. Hari ini aku harus membunuhmu bagaimanapun caranya. Serang. Aku ingat kamu. Orang yang menghancurkan keluarga Qing 15 tahun lalu. Kamu ada di antara mereka. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengenalimu. 15 tahun lalu, orang yang memusnahkan seluruh keluarga Qing, selain kamu. Simaya, Du Qiu, siapa lagi yang ada di sana? Itu adalah seseorang yang sama sekali tidak mampu kau provokasi. Qin Qiao, letakkan pisaunya. Masalah ini masih bisa didiskusikan. Tuan Muda Qia. Gu Changyi adalah Jenderal Agung. Kau tidak boleh bertindak gegabah. Benar. Masalah yang kuminta kalian berdua selidiki. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? The film was translated and Tangkap dia. narrated by Tangkap M dia Media. untukku. Kawal dia ke penjara kekaisaran. Qin Qiao, Xiaoru, kamu akan baik-baik saja. Kanselir Zhu, aku menitipkan Xiaoru padamu. Tuan Muda Qia, dengan aku di sini, Nona Lin tidak akan disakiti. Begitu kau memasuki penjara kekaisaran, apakah kau disakiti atau tidak, tidak akan lagi terserah padamu. Bawa dia pergi. Qin Qiao, kita bertemu lagi. Penghinaan yang kau timpakan padaku terakhir kali. Kali ini aku harus mengembalikannya 10 kali lipat, 100 kali lipat. Pengawal seret dia keluar untukku. Kongwu, apa yang kau coba lakukan? Pria ini membunuh Jenderal Xionglang Harimau Band. Dan secara terbuka memprovokasi Jenderal Agung. Pejabat ini bermaksud menginterogasinya. Dan menyelidiki dalan di belakangnya. Siapa dia? Mungkinkah kanselir terlibat dalam masalah ini? Lepaskan dia. Kanselir ini bermaksud menginterogasinya. Anda boleh pergi. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengabulkan permintaan kanselir ini. Tuan Muda Qia. Kanselir Zhu. Sebelumnya, masalah yang kuminta kamu bantu selidiki. Bagaimana perkembangannya? Baru-baru ini, keluarga Gu memang terhubung dengan beberapa kasus orang terlantar yang hilang. Sampai batas tertentu. Ini memang terkait dengan mereka. Kanselir Zhu, atur agar aku bisa masuk istana. Untuk menghadap Baginda. Ya, Kalau begitu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya. kamu katakan saja pada Baginda. Bidu dalam bahaya. Baiklah. Benar. Aku juga meminta kanselir untuk bertindak demikian. Baik sekali. Kau si Qin. Bagaimana rasanya hari ini? Ini baru hari pertama. Selanjutnya, kau akan sangat menderita. Minggir. Titah kekaisaran dari Baginda. Kasim Gui, kepala pengurus rumah tangga kekaisaran. Memanggil Qin Qiao ke istana untuk menghadap Baginda. Qin Qiao membunuh pejabat istana tanpa izin. Bagaimana seseorang bisa menghadap Baginda? Apel, Tuan Kon. Siapa yang Baginda ingin temui? Apakah dia perlu bertanya padamu dulu? Bawahan ini tidak berani. Tuan Kom. Kesempatan itu
Aku sudah memberimu satu kesempatan. Apakah Anda Qin Kiao? Tepat sekali hamba ini. Bangun. Kaisar Kerajaan Utara. Terima kasih Baginda. Katakan padaku, masalah besar apa yang terkait dengan keamanan Beidou? Hamba ini melapor kepada Baginda. Jenderal Agung Gu Changye memiliki ambisi buas, merencanakan makar. Jika kita tidak segera bertindak, Beidou dalam bahaya. Qin Kiao, jika saya ingat dengan benar, kau baru saja membunuh putra Jenderal Agung, dan sekarang kau datang untuk menuduhnya, melakukan upaya pengkhianatan. Bagaimana saya bisa mempercayaimu? Baginda, baru-baru ini di Beidou, cukup banyak orang terlantar yang hilang. Hamba telah mempercayakan Kanselir Zhu untuk menyelidiki masalah ini, yang terkait dengan keluarga Gu. Tetapi tujuan sebenarnya keluarga Gu adalah menggunakan orang-orang salah ini untuk dengan jelas kepada Baginda. Chon Feng, kembali dan ambil semua penawar. Bawa semuanya keluar. Tuan Muda, bagaimana dengan Anda? Sekarang setelah masalah ini terungkap, pihak lawan pasti akan melawan mati-matian. Aku akan pergi mencari Tuan Shao untuk memobilisasi pasukan. Benar, ini adalah tugas yang paling mendesak. Benar, Qin Kiao, ambil token emas. Jika ada yang tidak patuh, kamu boleh mengeksekusi lebih dulu dan melapor kemudian. Dimengerti. Tuan Xiao, hamba wanita biasa ini memohon padamu. Tolong selamatkan suamiku. Nona Lin, bukan berarti saya tidak ingin membantumu dalam masalah ini. Tuan Muda Qin tidak memegang jabatan resmi, namun dia secara terbuka membunuh putra Jenderal Gu. Begitu masalah ini sampai kepada Baginda, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Benarkah tidak ada cara lain? Situasi ini bukannya tanpa titik balik. Mohon Tuan Xiao berbicara terus terang. Silakan cepat berdiri. Nona Lin tidak perlu formalitas seperti itu. Sejauh yang diketahui pejabat ini, Kanselir Zhu menganggap Tuan Muda Qin dengan baik jika Kanselir Zhu bersedia membantu. Tuan Muda Qin mungkin bisa diselamatkan. Apakah Nona mengalami kesulitan? Saran Tuan Xiao bagus. Namun, hamba wanita biasa ini dan Kanselir Zhu tidak saling kenal. Aku khawatir. Aku bahkan mungkin tidak bisa bertemu dengannya. Jadi ini hanyalah masalah sekecil itu. Mengenai Kanselir Zhu, pejabat ini bisa mengatur perkenalan untuk Anda. Terima kasih Tuan Xiao. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita akan segera berangkat. Qin Kiao kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Mari kita bicarakan setelah kita kembali. Saya punya urusan penting dengan Paduka. Tuan Muda Qin, urusan apa yang Anda miliki dengan saya? Apakah yang dikatakan Tuan Muda Qin itu benar? Qin Kiao tidak berani mengucapkan satupun kata dusta. Ini memang token emas Baginda. Situasinya mendesak. Kita akan segera berangkat. Yang mulia, ini mengerikan. Mengapa Anda begitu gelisah? Ada apa? Yang mulia, sekelompok orang tiba-tiba muncul entah dari mana. Individu aneh dengan wajah hijau dan taring. Dilihat dari jumlahnya, setidaknya 3.000. Mereka saat ini menyerang istana kekaisaran. Pengawal kekaisaran. Saya khawatir, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Shao, apakah pasukan pertahanan kota sudah hadir? Benar. Kumpulkan pasukan untuk melindungi istana kekaisaran. Ada apa lagi sekarang? Setengah jam yang lalu, Jenderal Agung tiba-tiba memimpin 8.000 orang keluar dari kota. Mengklaim itu adalah perintah militer yang mendesak. Pasukan yang tersisa di dalam kota sekarang sedikit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Shao, berhenti ragu-ragu. Memiliki beberapa orang selalu lebih baik. Segera perintahkan mereka masuk ke istana untuk melindungi Yang Mulia. Baiklah. Pergi cepat. Ya. The film was Xiao Ru, translated and narrated kota ini by sangat M. kacau Media. sekarang. Kamu tunggu aku di sini. Tunggu aku kembali ya. Kau mau kemana? Masuk ke istana untuk menyelamatkan orang. Tidak bisakah kau tidak pergi? Begitu seorang pahlawan menghunus pedangnya, rakyat jelata menghadapi satu dekade malapetaka lagi. Jika Yang Mulia benar-benar tertimpa bencana, rakyat di seluruh negeri pasti akan sangat menderita. Banyak rakyat jelata akan menjadi terlantar. Karena saya memiliki kesempatan untuk menghentikan ini. Saya harus berusaha sekuat tenaga. Tuan Muda, kebenaran Anda sangat mendalam. Jika kau tidak kembali, aku akan menemanimu. Saya pasti akan kembali. Baginda, beginilah insiden itu terjadi. Setelah kami menemukan kebenarannya, kami awalnya berniat untuk segera bergegas kembali. Tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa kediaman Gu menyembunyikan sejumlah mayat besi. Itulah mengapa kami tertunda sampai sekarang. Pengkhianatan. Beraninya mereka mengkhianati kita dari dalam. Berkolusi dengan sisa-sisa kerajaan tenda emas. Di mana Gu Chengyi sekarang? Tangkap dia saja.
Ketika hamba tua ini dan Qin Qiao berjuang keluar, kediaman Gu sudah kosong. Agaknya mereka sudah membuat persiapan untuk melarikan diri. Kali ini, berkat Qin Qiao. Jika tidak, kami tidak akan tahu berapa lama kami akan tetap tertipu. Baginda. Menurut Qin Qiao, Gu Changyi mengetahui bahwa masalah itu terbongkar. Dia pasti akan memilih untuk bertarung sampai mati. Baginda, Anda harus berhati-hati. Lapor. Baginda, sekelompok pemberontak muncul entah dari mana dan telah menerobos masuk ke istana kekaisaran. Pengawal kekaisaran hampir tidak bisa menahan mereka. Bajingan. Gu Changyi. Kau pengkhianat. 100 kematian tidak akan cukup untuk menebus kejahatanmu. Baginda, cepat dan pergi. Kemana kita bisa pergi? Kaisar keji itu. Ini adalah kepala Jenderal Xiao Anda. Anggap saja sebagai hadiah selamat datang. Jenderal Xiao? Energi jahat di sini terlalu kuat. Mencipratkan sedikit darah untuk mengusir roh jahat. Di sini. Ketika saatnya tiba saya ingin membuka jendela. Saya suka ruangan itu menjadi sedikit lebih terang. Dan di sini. Mengapa meletakkan rak buku? Orang bahkan tidak bisa berjalan melewatinya. Ketika saatnya tiba robohkan semua ini untukku. Sepertinya Anda sudah memperlakukan wilayah hamba sebagai rumah Anda sendiri. Bukankah begitu? The film was translated and narrated by M Media. Tahukah Anda sudah berapa lama saya mendambakan hari ini? Siapa sebenarnya Anda? Pangeran ketiga dari Kerajaan Tenda Emas. Hongjil. 40 tahun yang lalu, ketika Anda menghancurkan Kerajaan Tenda Emas saya baru berusia 5 tahun. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. Ada teriakan pembunuhan di mana-mana, dan api di mana-mana. Sekarang, Anda harus merasakannya sendiri. Jadi Anda adalah sisa-sisa dari Kerajaan Tenda Emas. Saat itu, Anda menindas rakyat jelata. Saya hanya menyesal karena saya tidak membasmi akar masalahnya. Baginda, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Hongjil, jangan merayakan terlalu cepat. Anda adalah ahli tertinggi istana kekaisaran. Saya senang hari ini. Saya mengizinkan Anda melawan saya 1 lawan 1. Bagaimana dengan itu? Anda akan menyesali ini. Kasim gue, apakah Anda baik-baik saja? Warisan naga emas ini sungguh luar biasa. Ahli tertinggi istana kekaisaran macam sampah apa Anda ini? Menurut pandangan saya Anda hanyalah ayam dan anjing yang tidak berharga. Hamba tua ini tidak kompeten. Anda, selama 30 tahun terakhir, siang dan malam, saya telah memikirkan hari ini. Kaisar keji itu mati. Siapa itu? Ayah. Mustahil. Mungkinkah Anda adalah Qin Qiao? Siapa sebenarnya kamu? Anda baru saja memanggil saya ayah. Siapa lagi saya ini? Mustahil. Ayah saya sudah meninggal dalam pembantaian 15 tahun yang lalu. Siapa sebenarnya kamu? Anda bilang ayah Anda meninggal. Apakah dia dibunuh olehnya? Qin Qiao. Namanya adalah Hongjil. Dia adalah pangeran ketiga dari Kerajaan Tenda Emas. Dia adalah dalang di balik kasus mayat besi. Hongjil. Ini adalah nama aslimu, bukan begitu? Ya, Selama bertahun-tahun. Orang yang memburu ibu dan saya, itu juga kamu bukan? ya. Saat itu, kamu menikah ke dalam keluarga Qin dan menjadikan ibuku sebagai istrimu. Itu juga disengaja. Benar. Tujuan apa? Anda seharusnya sudah tahu sekarang. Warisan naga emas.
Kamu demi mendapatkannya, bahkan tidak ragu, untuk memusnahkan seluruh keluarga Qin. Siapa yang menyuruh orang tua terkutuk dari keluarga Qin itu untuk terus menyembunyikannya? Tapi sekarang, saya telah mendapatkannya. Hongjil, apakah kamu tidak The film penasaran was translated bahwa itu and disebut warisan narrated naga by emas? M Media. Tetapi apa yang kamu peroleh sebenarnya adalah naga hitam. Sebenarnya keluarga Qin menolak memberikan warisan naga emas kepadamu. Tetapi ini pada dasarnya adalah kekuatan warisan garis keturunan. Hanya garis keturunan keluarga Qin yang memiliki kemungkinan untuk membangkitkan warisan naga emas. Adapun mereka yang bukan dari keluarga Qin, mereka hanya bisa memperoleh warisan hitam yang lebih rendah ini. Hongjil, kamu sama sekali bukan ayahku. Seseorang sepertimu yang berhati serigala dan berparu-paru anjing, yang lebih buruk daripada binatang buas, pantas mati. Apakah kamu tahu selama bertahun-tahun ini, bagaimana ibu dan saya telah hidup? Serahkan nyawamu padaku. Mustahil. Mustahil. Saya yang terkuat. Qin Kiao. Bagaimana jika Anda mengalahkan saya? Di luar masih ada 3.000 pasukan mayat besi saya. Selama saya memberi perintah. Dalam sekejap, saya bisa menghancurkan kalian semua. Saya sudah lama bersiap. Saya sudah menyiapkan penawar racun sebelumnya. Dalam perjalanan ke sini, saya sudah membagikannya kepada para pengawal kekaisaran. Selama penawar racun dioleskan pada pedang yang melawan mayat besi, itu akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kesadaran mereka. Tahukah Anda? Tahun-tahun ini, saya sibuk memulihkan kerajaan dan tidak punya anak. Qin Kiao, Anda adalah milik Hongjil, satu-satunya putra. Apa yang ingin kamu katakan? Urusan keluarga Qin. Urusan ibumu. Jangan kita bicarakan dulu untuk saat ini. Sekarang pasukan saya ada di mana-mana di dunia. Selama saya membunuh kaisar. Selama saya membunuhnya. Mengganti dinasti akan semudah membalikan telapak tangan saya. Ketika saat itu tiba, saya akan menjadi kaisar dan Anda akan menjadi putra mahkota. Anda akan menjadi milik kerajaan tenda emas. Satu-satunya putra mahkota, Qin Kiao. Tidak, Anda tidak boleh. Jangan tertipu olehnya. Diam. Qin Kiao, bahkan jika saya menjadi kaisar, saya tidak akan bisa melakukannya selama bertahun-tahun. Akhirnya dunia ini akan menjadi milik Anda. Kamu ingin saya mengakui pencuri sebagai ayah saya? Mengakui pencuri sebagai ayah saya. Anda sudah menjadi putra saya. Di dalam tubuh Anda mengalir darah orang-orang tenda emas. Penawar yang diberikan oleh Qin Kiao ini sungguh kuat. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Baginda. Baginda. Panglima tertinggi. Baginda. Mundur cepat. Pasukan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Qin Kiao. Bagaimana? Apa yang ayah Anda katakan sebelumnya masih berlaku? Aku Qin Kiao hanya memiliki satu ayah. Dia 15 tahun yang lalu sudah meninggal. Kamu hanyalah hama yang tidak manusiawi. Karena Anda mencari kematian, maka jangan salahkan saya. John Feng, cepat bawa yang mulia dan pergi duluan. Tuan muda. Serahkan tempat ini padaku. Lari cepat. Ya.
Tunggu, The film was translated and narrated by M Media. hati-hati, Kaisar, mundur. Sudahlah. Orang-orang di istana ini, semuanya telah melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Saya benar-benar telah menjadi seorang penguasa yang sendirian. Nona Chonfang, Anda harus lari cepat. Jangan khawatirkan saya. Tuan Muda berkata, selama masih ada secercah harapan, kita harus berjuang mati-matian untuk itu, Kaisar. Jaga kesehatan kekaisaran Anda. Baginda seharusnya aman sekarang kan? Aman. Apakah Anda pikir seorang gadis belaka dapat menyelamatkannya dari pasukan besiku? Sungguh lelukon. Tuan Muda, Tidak. Baginda dalam bahaya. Apakah kau benar-benar percaya? Aku hanya punya sedikit orang ini. Hari ini, tak satu pun dari kalian akan lolos. Qin Kiao, cepat pergi dan selamatkan Baginda. Serahkan tempat ini pada kami. Qin Kiao, cepat pergi. Qin Kiao, cepat pergi. Tuan Muda, Lari. Kau lari. Hongjil. Hari ini adalah hari kematianmu. Apakah aku salah dengar? Atau kau salah paham? Lihatlah, keadaanmu yang menyedihkan. Bagaimana kau bisa melawanku? Apakah saya bisa melawanmu? Kamu akan tahu segera. Apa yang kau lakukan pada mereka? Kamu yang menyebabkan ini terjadi pada dirimu sendiri. Hongjil. Saya baru saja mengatakan. Hari ini, kamu harus mati. Mustahil. Mustahil. Aku tidak boleh kalah. Qin Kiao, aku akan melawanmu sampai mati. The film was translated and narrated by Tuan M Muda. Media. Qin Kiao. Qin Kiao. Nora, Anda tidak boleh pergi ke sana. Bahaya. Tuan Muda. Tuan Muda, Qin Kiao. Pasukan pemberontak kerajaan Tenda Emas. Apakah mereka semua sudah dieksekusi? Jenderal Agung telah menangkap semua sisa-sisa. Tidak ada satupun yang selamat tersisa. Hanya disayangkan bagi Qin Kiao. Jasanya terletak pada negara, tetapi tidak ada jenazah yang ditemukan. Apakah kau yakin? Sudahkah kau mencari kemana-mana? Melapor kepada Baginda. Hamba membawa orang ke tebing. Kami mencari ke atas dan ke bawah sebanyak 3 kali. Kami tidak menemukan apa-apa. Di bawah tebing ada sungai. Jenazah Qin Kiao mungkin sudah hanyut jauh. Qin Kiao tidak hanya menyelamatkan nyawa saya, tetapi juga menyelamatkan kerajaan. Semua rakyat jelata. Susunlah dekrit kekaisaran. Qin Kiao setia dan saleh. Keberaniannya tak tertandingi. Menggunakan tubuhnya sendiri. Menyelamatkan kedamaian kerajaan. Dia dianugerahi gelar Marquis setia dan berani. Dihadiahi 10.000 tael emas. 1.000 mu tanah subur. Kirim seseorang untuk mengantarkan hadiah kepada keluarga Lin. Hamba mematuhi dekrit kekaisaran. 7 hari dari sekarang,
saya pasti akan menikahimu. Hidup manusia itu berharga. Bahkan jika kamu membenciku, kamu tetap tidak seharusnya bertaruh dengan nyawamu sendiri. Xiao Ruo. Yakinlah, saya pasti akan membantumu. Menawar Ganoderma Lucidum 1000 tahun. Xiao Ruo, yakinlah, saya akan melindungimu. Qin Qiao, tunggu aku. Xiao Ruo. Qin Qiao. Qin Qiao. Apakah aku bermimpi? Benarkah itu kau? Ini benar-benar aku. Xiao Ruo. Aku kembali.